Nah itu yang kita selalu bilang bahwa belajar itu ya kita at the very least kita tuh ada ketertarikan dulu. Makanya kita slogan kita stay curious gitu. Kita mesti penasaran dulu, kepo dulu. Karena kalau kalian udah penasaran, pasti dicari. Halo Builders, selamat datang lagi di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 atau juga blockchain. Saya Greenman Ron, selaku host yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa nih. Kebenaran beliau seorang konten kreator gitu dan juga co-founder dari Kok Bisa, yaitu Mas Gerald Sebastian. Hello. Thank you Ron udah diundang. How are you? All good. Lu gimana? Aman, lancar terus berangkat. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih sama teman-teman builders gitu ya. Boleh di-share dikit gak sih Mas Gerald background dirimu nih? Background jadi sesuai yang tadi lu udah kenalin. Ini gue lu aja ya. Yoi, kan aman. bisa gue lu, aku kamu, saya anda. Gitu. Pilih yang mana? Pakai sayang aja gimana? Oke. Gas. Oke. Gas. Oke. Jadi gue kayak yang tadi bilang sama Ron, gue co-foundernya, salah satu pendirinya Kok Bisa. Kok Bisa itu apa? Jadi Kok Bisa itu channel edukasi edutainment bisa dibilang kayak National Geographic Discovery Channel cuma bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang belum subscribe, monggo YouTube ya. Sekalian. Nanti ada bagiannya, kita taruh link-linknya di bawah. Gitu. Nah, sebelum dari situ, dirimu kuliahnya di emang bagian konten kah, kreatif atau gimana? Jadi kuliah tuh gue ngambilnya tuh di komunikasi. Nah, jadi mungkin kayak sekalian gue cerita dikit ya ke si Kok Bisanya. Jadi gue di komunikasi. Waktu itu ngambil periklanan penyurusannya. Nah, pas di kuliah komunikasi dosen gue tuh sering banget ngomong kayak, wah tayangan TV. Waktu itu masih TV ya? Masih ada TV. Sekarang mah orang udah jarang nonton TV. TV udah digital semua. Ya. Waktu itu tuh dosen-dosen gue, orang-orang pada ngomong, wah TV isinya acara pembodohan kayak gitu kan. Masih sih, sekarang juga masih. Ya. Cuma menurut gue juga itu kan part of the entertainment part gitu. Indeed. Ya kalau gue lagi pengen happy juga nggak apa-apa nonton. Cuma the things adalah nyata di Indonesia tuh belum ada tayangan-tayangan edukasi yang menarik gitu, yang istilahnya kayak entertainment gitu yang. Jadi kalau misalkan kita pengen milih tayangan edukasi yang istilahnya kayak menyenangkan gitu, kayak National Geographic, Discovery Channel gitu, kayak belum ada nih. Jadi waktu itu gue sama co-founder gue itu ngerasa kayaknya Indonesia butuh deh tayangan-tayangan pendidikan yang emang cara ngemasnya menarik gitu. Karena di luar negeri udah banyak. Iya, betul. Dan waktu itu YouTube tahun 2015 gue bikin. Nah itu waktu itu belum ada kalimat YouTuber, anak-anak zaman sekarang gitu belum ada yang pengen cita-cita jadi YouTuber ya, betul. Belum ada tuh, konten kreator juga masih jarang ya. Masih nyaru. Malah kayak aneh banget sih nih orang tiba-tiba kayak megang HP terus nge-vlog gitu. atau doing something yang ya udah gue upload konten di waktu itu platform YouTube. Nah, coba waktu itu gue sama co-founder gue ngerasa ini platformnya bakalan jadi something nih. Jadi waktu itu uploadnya di YouTube ini. Sangat web tool sekali ya. Sangat. Nah, makanya kenapa kita ajak gitu kan, sebenarnya kita butuh juga nih gitu kan masukan dari seorang content creator yang memang udah punya sebuah channel gitu ya yang bukan lumayan sih, udah besar sih menurut gue gitu kan, apalagi packaging lo-nya tuh menarik gitu kan yang kalian bikin kan, pakai kartun-kartun, bahkan pakai Indonesia language gitu kan, dipermudahkan kayak gitu. Nah, lalu kalau dari situ gitu ya, kalau nggak salah gue sempat bikin konten tentang blockchain atau kripto gitu, whatsoever. Nah, dirimu pernah waktu itu kalau gue tanya tahu blockchain atau kripto awalnya dari mana? Kalau ini gue jawab yang pertama dulu ya, karena ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tuh pernah bikin konten blockchain atau kripto? Pernah. Ini ntar gue ceritain ya. Cuma gue tahu blockchain apa kripto, gue pribadi, ini kan jawaban pribadi nih. Gue pribadi tuh emang soal tech gue suka. Cuma basic gue adalah, gue waktu itu basicnya adalah ya ilustrator sebenarnya. Jadi gue banyak banget nyari tutorial di internet dan lain-lain gitulah. Nah, salah satu tuh waktu itu gue baca soal teknologi blockchain, dan juga waktu itu gue juga baca tentang apa istilahnya kayak cryptocurrency dan lain-lain gitu. Nah, yang menarik adalah sistem dibaliknya nih soal si smart contract ini yang gue tuh kayak istilahnya kayak menarik banget ya untuk kayak gue coba kulik dan cari tahu. Nah, maka itu ini gue pribadi sih tahun 2017 tuh gue waktu itu udah sempet kayak
apa istilahnya kayak invest di Bitcoin dan lain-lain kayak gitu. Belanja-belanja main trading lah ya kasarnya. 2016 malah, 2017 gitu. Sempat ngerasain bear juga dan lain-lain. Jackpot tapi dapat gak jackpot? Aduh gimana ya? Ya, ada dapat, cuma kan ya sometimes you win, sometimes you lose. Cuma sometimes you learn something gitu. Cuma gue malah tertariknya sebenarnya di sistem blockchain itu. Mungkin kayak kripto kan lebih ke arah itu kan, mungkin lebih ke arah trading trading investasi. Ya cuma nggak apa-apa. I mean kan masa depan juga bakalan ke arah sana gitu. Cuma kayak penekanannya di blockchain. Nah, yang menarik di kok bisa itu memang kebetulan kan audiensnya karena kita ngomongin education gitu, education science gitu. Memang banyak orang-orang tuh yang fokusnya adalah dia ngomongin tentang si teknologinya itu sendiri, masa depan teknologi gitu. Jadi masa depan tentang si smart contract itu, masa depan tentang decentralized dan lain-lain. Nah, itu tuh orang-orang tuh ternyata pada suka gitu. Bahkan bisa gue bilang ini ya, ketertarikannya tuh emang mereka juga belajar coding gitu juga tentang berarti memang kayak developer juga gitu ya. Ya, ada beberapa developer yang emang penasaran. Nah, cuma kan ngomongin kok bisa, ini kan ada satu market sendiri nih bisa bilang. Mungkin lebih ke block dev juga ya. Bahwa si orang-orang ini emang udah ready untuk belajar coding lebih dalam. Tapi ada juga yang orang-orang belum tahu nih. Kayak blockchain apaan sih kayak gitu. Kayak smart contract apa sih kayak gitu kan. Nah, jadi kita malah masuknya yang di ini orang-orang yang udah penasaran tapi pengen cari tahu lebih dalam. Berarti kurang lebih awareness lah ya. Awareness, pada saat itu ada berapa konten bikin videonya? Gue lupa, kayak ada 2-3 konten. Kita lebih banyak ekonomi sih, karena ini part of the economic revolution lah bisa dibilang. Masuknya berarti memang teknologinya, ekonomiknya segala macam. Teknologi atau economic revolution agak mirip-mirip lah. Nah dari terakhir bikin itu responnya gimana sih? Gitu dari marketnya kok bisa? Nah itu kalau di kok bisa mungkin arahnya dia lebih ke arah teknologinya dibandingin dengan apa yang tadi mungkin lebih ke bukan ke arah istilahnya trading dan lain-lain. Tapi justru teknologi kayak what's behind the smart contract gitu. Tapi rame yang nontonin atau bahkan mungkin ada yang request lagi bikin lagi dong atau apa segala macam gitu. Ya ada bisa dibilang di atas standar. Cuma kalau yang bilang request lagi, nah ini yang menarik adalah kita masih ngeliat kayak what content that we want to make gitu. Jangan cuma kayak awareness doang. Kalau emang misalkan bisa ngasih istilahnya kayak pembelajaran jangka panjang buat mereka gitu, itu yang mungkin yang kayak lebih terstruktur. Ini kan cuma kayak smart contract itu apa, kulit-kulitnya aja kulit-kulitnya aja. Cuma kalau misalkan yang lebih terstruktur, nah ini yang kayak mungkin pengembangan berikutnya. Cuma kayak nantilah ya, kita lihat aja. Nanti kita lihat. Nah justru itu makanya sebenarnya one of the reason juga biar bisa next kita bisa collab nih gitu mantap. Kita bisa bikin konten apa nih buat teman-teman gitu kan. Paling nggak selain dari nggak kulitnya udah bisa dimasukin nih dikit-dikit gitu kan. Bagian mana yang mereka mau. Mungkin bisa kita kasih kuesioner dulu. Lu butuh apa sih? Lu mau tahu apa sih? Lu kepo sama apa sih gitu dari sisi blockchainnya ini kan kayak gitu-gitu. Nah terus kalau dari si kok bisa gitu ya kan tadi dirimu udah ada mention lebih ke economic, scientific dan lain-lain kayak gitu. Berarti si kok bisa ini udah berapa lama sih tadi? 2015 start. 2015. Berarti tahun ini udah mau 9 tahun. Udah wajib belajar 9 tahun tuh. SD SMP udah lulus. Udah lulus bisa. Nah, kira-kira ada hal-hal baru gak sih gitu kalau bisa di-spill buat teman-teman gitu kan mungkin yang belum tahu kok bisa gitu kan. Ada mau gebrakan apa gak sih gitu? Mungkin ada roadmap baru kah yang mau dikeluarin sama kok bisa gitu? Kalau roadmap yang baru tuh ada beberapa. Ditunggu aja beberapa. Cuma gue hint dikit ya. Cuma nih web tuh banget nih. butuh bantuan Ron kayaknya. Bisa. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue sendiri kan banyak belajar soal si Web3 ini sendiri kan. Maksudnya gue pribadi juga nginvest di salah satu kripto juga. Terus kayak juga belajar banyak tentang si blockchain dan smart contract itu sendiri gitu. I mean gue sendiri juga pernah masuk ke beberapa komunitas-komunitas Discord yang DAO dan lain-lain untuk belajar lebih dalam gitu. Cuma kok bisa sih yang paling dekat ya, yang paling dekat itu kita banyak banget sebenarnya community event. Community event baik online ya bisa via Discord, bisa via YouTube dan lain-lain gitu. Sama sebenarnya meet up yang dari Discordnya kita offline ini. Berarti tetap dibikin ada offline juga ya buat ways online dan offline. Yes.
Sebenarnya yang udah jalan juga dari tahun kemarin kan kita terkenal itu karena animasi. Nah, akhirnya kita gabung. Ada face, ada animasi juga. Itu kita taruh di istilah vertical video yang vertical video kan bisa di Shorts, bisa di TikTok, bisa di Instagram Reels. Nah, itu kita udah mulai ke sana. Nah, cuma yang lebih gedenya lagi itu adalah sebenarnya si YouTube konten kita ini kita pengen nggak cuma di Indonesia doang. Akhirnya kita mau coba main di English language content lah, bahasa Inggris nanti. Mau main keluar juga. Oke, nah tadi sempat ada dimention animasi. Sebenarnya menariknya adalah kenapa gitu? Kenapa akhirnya decide oke kita bikinnya animasi aja nih untuk isi kontennya. Dari si kok bisa ini? Ini jawaban bercandanya. Bentar ada jawaban serius. Jawaban bercandanya adalah karena waktu itu kita masih mahasiswa. Paling makan warteg berapa sih? Jadi mendingan bikin begitu ya. Waktu itu tuh belum punya 2015 ya. Pengen beli HP yang kameranya bagus, nggak ada duit. HP ya paling HP murah lah ya. Apa mito-mito gitu lah ya. Masih BlackBerry kebetulan. 2014 masih BlackBerry bro. Bener. Jadi kayaknya waktu itu kapasitas yang bisa gue sama co-founder gue lakukan adalah bikin animasi gitu. Jadi alatnya waktu itu kita belum bisa beli. Jadi udah yang animasiin itu co-founder gue duluan. Waktu itu gue diajakin karena basicnya gue Illustrator kan. Jadi basicnya gue Illustrator, terus mau dong bantuin gue untuk kayak bikin aset istilahnya, aset buat nanti dianimasiin. Jadi gue yang gambar-gambar. Nah, mulai dari situ. Nah kalau lo nanya orang-orang kira, wih laptopnya, ini gak usah sebut merek ya, laptop mahal nih, laptop gaming gitu. Atau kayak PC gaming. Enggak, PC paling quarter 2, yang loadingnya 2 menit baru startup kayak gitu-gitu. Ini cerita saya kayak gitu. Terus kayak gitu. Laptopnya juga waktu itu, ini agak geblek sih gue bikin ngedit gitu masih pakai netbook. Dan ngerendernya pun juga berarti lama dong ya? Ya Masya Allah. belum ada cloud kayak Canva gitu, belum ada. Cloud kayak Canva belum ada, yang kayak Photopea itu belum ada. Ya udah kacau. Jadi ya udah, itu juga kalau gue ingat-ingat si netbook itu tuh harganya 1,5 juta. Gue beli 1 juta. Beli second. Iya, beli second. Cuma ya udah, kayak starting from zero lah semua orang, pasti start sama. Cuma ya waktu itu pas gue upload konten pun yang nonton, sorry itu saya nih paling cuma 20, bukan 20.000 ya, 20 orang, 20 biji. Jadi kayak lu bikin ya, udah bikin animasi susah ya guys. Jadi mungkin kan kayak syuting tuh lebih enak, bisa lu cut tinggal lu jahit gitu. Bukan lebih gampang, tapi mungkin lebih simpel lah. Ya kan animasi tuh ribet lah, butuh spend waktu lama banget gitu. Dan kadang kalau misalkan nanti ada yang ngaco-ngaco ya, itu kayak kita bikin video kayak 1 minggu baru kelar 1. Kita upload gitu. Yang nonton 20. Tema edukasi. Waduh, kalah nih sama yang lain-lain kan. Apa kita mulai daily vlog, kita begitu. Nggak sekarang joget-joget gitu kan. Cuma ya along the way, nah ini makanya mungkin agak mirip kejadian yang pas nih ngobrol kebetulan di Blog Dev ini. Video kita yang waktu itu paling gede pertama itu tuh tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Kenapa rupiah ke dolar 14.000. Itu video pertama yang bisa dibilang inilah paling trending lah istilahnya. Itu jadi kan istilahnya kayak banyak. Ini tadi jawaban bercanda ya, ini jawaban serius. Jadi kan banyak, kenapa animasi? Jadi kan banyak istilahnya kayak artikel-artikel atau misalkan news gitu ngejelasin tentang kenapa sih rupiah ke dolar 14.000 gitu. Nah, bahasanya ribet. Kita tahu sendiri kan bahasa ekonomi gitu. Betul. Ya kan? Itu seakan-akan disengaja untuk dibikin ribet. Ya, kayak gitu kan. Nah, cuma di satu sisi kita juga ngerasa ini kenapa orang-orang Indonesia tuh seperti biasa menyalahkan pemerintah, terus habis itu bikin hoax dan lain-lain kayak gitu kan. Orang-orang, nah akhirnya padahal dolar sekarang udah hampir nggak tahu 15 kayaknya, 15,6. Ya. Terus ya udah kita bikin video itu dengan harapan adalah gue pengen mengedukasi. Nggak ada harapan gue cuma gue bikinnya buat terkenal gitu. Nggak ada, emang khusus buat mengedukasi aja. Jadi dari video itu kita upload, terus toto ya ini 100 million views pertama. 100,000 views pertama. Wah mantap, luar biasa akhirnya. Tapi berarti sekarang laptop mah udah luar biasa lah ya. Sekarang gue udah gak pakai. Langsung ber-PC berarti segala macam. Kalau itu buat kebutuhan lain malah. Buat gue gaming dan BTW gue udah gak jadi ilustrator sekarang. Ya iyalah udah punya tim. Udah berapa orang sekarang di kok bisa?
sekarang kurang lebih ada 30, cuma ada plus-plus juga. Ya, maksudnya untuk plus-plus yang bener nih. Agensi tambahannya ya buat bantuin. Ada tambahan untuk yang kontrak sama ada magang beberapa gitu. Mungkin total ya sekitar 60 lah, 50-60. Amazing. Dari yang cuman awal mungkin berdua doang lu sama co-founder. Berdua bertiga di kosan. Sekarang berdua bertiga di kosan, terus sekarang sekarang ya kita udah punya kantor sendiri. Alhamdulillah. Berarti tadinya memang edukasi segala macam ya beneran terkenal lah ya jadinya. Alhamdulillah lah ya. Coba yang penting tujuan awalnya gue sih emang gue sama co-founder gue emang cuma pengen mengisi kekosongan si edukasi ini sendiri. Terutama yang edukasi yang entertaining gitu, yang menyenangkan. Mantap. Berarti tahun ini 9, tahun depan berarti baru 10 years-nya. Gitu. Nah 10 years nih tunggu aja. Kita lagi siap-siapin sesuatu. Pasti banyak preparation buat anniversary 10 years-nya, ada segala macam news gebrakan gitu ya. Pasti. Berarti dari si animasi ketemu yang ekonomi pertama itu jadinya trending with 100,000 million gitu kan? 100,000 million. Oke, 100 juta. Ya 100,000 baru, makanya di situ juga lu di set jadinya ekonomi, scientific gitu ya. Maksudnya tema-tema apa sih nih yang mau dibuat dari kok bisa? Ya. Gitu. Oke, menarik. Oke, kan tadi kalau dari bidang udah disebutin ya kan ada ekonomi, scientific gitu segala macamnya. Nah, kalau dari kok bisa sendiri suka bikin yang simple-simple enggak sih? Kayak misalkan mungkin shorts, reels gitu. Yang memang edukasinya kayak simple, mungkin jadinya lawakan sederhana kayak gitu. Ada enggak sih? Bikin juga. Ya, ini yang mungkin salah kaprah ya. Kayak edukasi tuh kesannya kayak lu duduk di atas meja belajar baca buku, depan lo ada laptop gitu. Kalau lu lihat di beberapa negara-negara lain gitu, edukasi adalah bukunya ditutup. Buku ditutup, ditaruh di meja, lu keluar. Oke. Misalkan lu lagi pengen belajar tentang banjir. Lu keluar, lu ke daerah banjir, lu lihat di sana apa. Lu gak cuma belajar tentang banjir apa ya? Geografi gitu misalkan. Lu gak belajar geografi, gak belajar fisika gitu. Lu belajar tentang sosialnya. Ini istilahnya kayak gue lupa, evidence based learning apa project based learning gitu. Jadi lu ke sana, ke satu daerah, terus lu melihat ada banyak situasi. Karena belajar tuh kan bukan cuma satu ini doang, bukan cuma satu subjek doang gitu. Cuma mat doang, fisika doang. Mungkin emang ada ke sana. Mungkin ada spesialisnya, tapi kan lu nggak bisa menghilangkan faktor-faktor lain. Nah, itu yang kita selalu bilang bahwa belajar itu ya kita at the very least kita tuh ada ketertarikan dulu. Maka kita slogan kita stay curious gitu. Kita mesti penasaran dulu, kepo dulu. Karena kalau kalian udah penasaran, pasti dicari. Pasti ngulik gitu. Pasti ngulik. Jadi istilah kayak gini, misalkan kenapa sih orang minat baca di Indonesia rendah gitu? Betul. Bukan cuma soal minat baca, tapi soal minat. Minat dulu deh. Kalau minat baca nih, ini kalau nggak salah gue dengar di mana, kayak dari Panji Pragiwaksono. Dia tuh bilang orang Indonesia kalau minat baca rendah nggak mungkin. Orang Twitter drama aja mereka pada nge-like, pada baca. Drama aja udah tweet gitu kan. Yang ketiga, anjing gue masih gemeter nih. Guys, tolong do your magic ya. Bener. Enggak, tapi bener kan? Iya, betul. Kalau dibilang minat bacaran enggak, mereka tertarik. Mereka tertarik. Cuma kayak menumbuhkan minatnya mereka itu sendiri sih. Nah, therefore makanya kita masuknya dari fun dulu. Ya, mungkin yang menarik tuh kita pernah bikin, nah ini yang diskusi meetupnya kita tuh pernah bikin meetup namanya tuh Antero. Seantero jagat gitu. Semesta lah istilahnya bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu tuh kita ngundang ilmuwan, ngundang komunitas, terus ngundang praktisi gitu. Nah, cuma moderatornya kita bikin kayak entertainer, stand up comedian. Supaya nggak berat pembawaannya. Padahal yang dibahas berat. Kayak misalkan apa ya? Oh, ini yang paling gue suka tuh The Science of Star Wars gitu. Karena gue suka banget Star Wars kan. Ya. Terus habis itu pernah kayak ini gak sih kayak apa istilahnya kayak film-film superhero itu bisa gak sih jadi kenyataan? Mulainya tuh dari situ. Mulainya jangan apa itu inflasi, apa itu Bitcoin, apa itu smart contract, enggak. Mulainya kayak bisa gak sih kita bikin apa istilahnya kayak tadi apa itu inflasi? Misalkan pertanyaannya jangan kayak gitu, pertanyaannya lebih ke arah bisa gak sih kita gak mencetak, kenapa negara gak mencetak uang sebanyak-banyaknya gitu? Ya mungkin contohnya kayak gitu. Berarti memang dari narasinya pun juga tim kreatif lo benar-benar mikirnya yang biar bisa audiensnya gitu ya, benar-benar nerimanya ini fun gitu. Padahal sebenarnya berat gitu kan pembahasannya. Kayak gitu-gitu ya berarti. Iya, cuma bukan berarti lu nggak belajar yang detail. Cuma maksud gua ketika kita goalsnya adalah
ambil ketertarikan orang dulu. Kalau masalah nanti yang detailnya bisa cari sendiri, dan anyway kita juga akan mengarah ke sana. Cuma yang paling penting adalah udah pipeline ini dulu deh, tertarik dulu deh. Kalau udah tertarik, mereka mau ke dalam-dalam pasti udah lebih enak. Udah lebih mudah gitu ya. Gitu. Yes. Nah, selain tadi tantangan ketika bikin animasi lama gitu kan, berhari-hari laptop peralatan nggak ada. Nah kalau di sekarang gitu ya, anggap sudah 9 tahun gitu, kan berarti sudah semakin banyak nih konten kreator gitu kan, orang-orang yang bikin mungkin platform sama gitu kan, edukasi mirip-mirip. Tantangannya kalau yang sekarang tuh apa sih Mas? Tantangan mungkin lebih ke arah ini sih, lebih ke arah mungkin bukan, ini gue malah melihatnya sebagai opportunity. Opportunity, gitu. Oke. Karena waktu itu kok bisa waktu itu ya udah lumayan lah, udah lumayan gede lah pada masa itu. Tahun 2018-19. Cuma kita ngerasa kok cuma kok bisa doang yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita waktu itu kerja sama Kemdikbud langsung malah. Sekarang terus ada lagi BRIN, Badan Riset itu Indonesia. Nah itu tuh kita sama YouTube-nya juga kita bikin namanya Akademi Edu Kreator. Akademi Edu Kreator. Edu Kreator tuh education content creator. Karena kita ngerasa satu kok bisa itu aja bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu ke Indonesia. Kenapa kita nggak bikin kayak 10.000, 1 juta kok bisa gitu. Even kayak blog dev gitu kan. Yes, betul. Kayak misalkan ya orang pengen nyari informasi tentang Web3 gitu. Ya itu kalau misalkan satu udah bisa memberikan dampak, kenapa nggak banyak gitu. Betul, setuju. Mungkin gue orangnya lebih ke ini ya, istilahnya kayak optimis gitu, tapi juga ada skeptisnya juga. Gue optimis dengan masa depan yang ada, tapi di satu sisi gue juga sama nih, harus Dior. Dior ya kan? Ya pasti kalau misalkan ada sesuatu yang too good to be true ya probably is gitu. Gue skeptis banget orangnya. Cuma di satu sisi gue ngeliat kenapa sih kita nggak bisa menemukan si skeptisnya kita ini. Even kayak kemarin aja pemilu kita masih bisa digoyang-goyang sama hoax dan lain-lain gitu. Ya betul. Ya kan, jadi gue lebih ngarah nextnya itu juga sama, bukan tantangan sih, tapi lebih gimana cara kita bisa rame-rame berkolaborasi gitu. Selain kompetisi ya, kompetisi gue pengen bisa kolaborasi rame-rame dengan banyak educator di Indonesia ya, supaya Indonesia jadi lebih maju. Sih menarik, mirip. Makanya gue mirip dengan blog dev. Mungkin karena basicnya ya kita punya ilmu nih gitu. Lalu lapangannya masih luas gitu kan. Kayak lu bilang kan, lu content creator cuman lu doang, lalu masih bisa luas. Ya udah kita ajak orang, kita ajarin biar mereka bisa jadi another content creator juga, mungkin buat topik-topik yang lain kan karena masih luas. Jadi memang berbagi gitu ya, buat bisa bareng-bareng. Balik lagi tujuannya biar Indonesia makin maju gitu kan. Nah, kalau blog dev sendiri kan biar developer blockchain di Indonesia lebih banyak nih gitu. Makanya kita sharing, kita ngajarin tuh. Ayo lo kalau mau belajar, kita bisa belajar bareng di blog dev segala macamnya. Dibantu ya, memang udah ada expertise-nya gitu kan, entah dari smart contract dan lain-lain kayak gitu. Oke, seru. Nah, kalau ngomongin collab gitu ya. Sekiranya kita collab, anggap adalah blog dev berarti developer gitu ya. Kita ngomongin teknis gitu. Sekiranya menurut dari pandanganmu gitu ya, kalau kita mau bisa bikin apa sih sekiranya yang bisa dibikin gitu? Konten bareng sama kok bisa yang bisa jadi fun, belajarnya mungkin lebih enak kayak gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Apakah dari sisi teknisnya kah atau memang nggak usah pakai codingannya gitu? Kebayang nggak? Kebayang. Kalau kok bisa mungkin lebih, ini yang gue kebayang sekarang ya. Mungkin sekarang aja, kalau nanti kan kita ngobrol serius. Mungkin yang gue pikir lebih ke, ini tergantung audiens lu lebih ke yang baru mulai, apa udah pintar, apa gimana. Karena kan nanti videonya beda-beda. Kita juga pernah bikin kerja sama pihak lain gitu, untuk bikin video pembelajaran ya buat anak SD SMP gitu, pernah juga. Cuma kan itu kan udah detail nih, belajarnya apa, terus kita bikinin videonya. Yang tadi kenapa kita mungkin mulai animasi, cuma sekarang sebenarnya semua konten gitu kita udah bikin. Dari podcast, dari video yang live shooting kayak gini juga gitu. Kita udah bikin. Jadi sebenarnya nanti tergantung audiens lo. Cuma let's say misalkan nih audiensnya adalah pengen lebih banyak, tadinya udah developer tapi mungkin belum ke awareness-nya belum ke arah Web3 gitu. Mungkin kita bisa kasih tahu kayak ada apa sih di sana kayak gitu. Oke, berarti memang possibility-nya sangat terbuka lah ya, dan banyak kayak gitu. Yes. Bisa. Oke, nantilah kita ngobrol yang serius yang beneran gitu. Enggak sekarang. Kalau sekarang ada ke spill nanti kita mau ngapain. Ada, ntar seru pokoknya sama Om Ron udah. Asik. Pakai plus ya after party.
Ini cuma round doang ya. Saya pingpong balik. Membersihkan citra diri. Emang citranya udah begitu kok gitu. Oke. Nah, kalau menurut dirimu sendiri gitu ya, setelah bikin konten tentang blockchain dan segala macam, pandanganmu gitu dengan teknologi blockchain, bisa di-share nggak sih? Bisa. Ini cuma gue pribadi ya, jadi tidak mewakilkan. Again, gue tidak mau dibilang tidak mewakilkan ya. Ya bukan kayak anything. Cuma gue emang suka banget dengan teknologi blockchain di awal, karena ini di satu sisi juga buat edukasi ya, buat kayak segala hal gitu. I mean smart contract itu tuh sesuatu yang revolusioner banget sih. Oke. Gue suka banget ketika ngejelasin smart contract tuh kayak gini. Pertama lu punya apa ya, kayak ini anak kecil ngumpul berlima, terus punya mainan gitu. Ini mainan ini dikumpulin, mainan misalkan kayak kelereng gitu, satu kelereng itu dicatat di buku. Nah satu buku ini nyatetnya rame-rame. Itu gue suka konsep smart contract ya. Terus habis itu kalau misalkan nanti ada orang yang tiba-tiba ngambil kelereng tanpa sepengetahuan 5 orang, ketahuan. Karena kan sama-sama dicek. Betul. Nah ini konsep ini yang menurut gue menarik karena kita anyway tuh value hidup gue juga gitu, punya integritas gitu kan. Punya integritas. I mean ketika lu bikin smart contract ini, yang tadinya mungkin ya kan banyak use case ya. Salah satu kan istilahnya cryptocurrency gitu. Cuma di satu use case juga smart contract ini bisa macam-macam gitu. Bisa ya salah satu non fungible token juga, terus habis itu bisa dibikin misalkan untuk segala macam decentralized apps gitu. Karena semua orang tuh bisa ngecek semua hal. Dan nggak bisa dan maksudnya nggak bisa ditipu-tipu lah istilahnya. Ya, kalau bahasanya immutable, nggak bisa dirubah. Betul. Jadi all the transaction, all the things yang you do itu bagus banget. Nah ini tuh pengaruhnya kemana? Ke semua hal. Jadi dan ngaruhnya menurut gue tuh paling gede sebenarnya selain yang tadi ke ekonomik, menurut gue ke education sih. Nih yang paling gue suka adalah gini. Kalau zaman dulu tuh kalau misalkan lu bikin research paper gitu, research paper atau apa lu kan mesti peer review. Nah peer review ini tanda kutip ya bro, ini gue agak spill dikit nih. Peer review tuh kadang-kadang ada yang niat, ada orang yang bagus. Cuma emang dengan adanya teknologi blockchain ini, lu tuh bisa bener-bener real peer review gitu. Dan lu punya legitimasi karena lu udah punya misalkan ijazah lu ditaruh via blockchain gitu, via smart contract. Itu tuh lu udah nggak bisa nipu lagi. Beneran ini ijazah lu asli. Terus lu pernah bikin ini, bikin itu gitu. Dan itu tuh bisa dan itu tuh bisa di track gitu kan. I mean itu lebih menggampangkan untuk edukasi. Karena kita juga nggak bisa bohong. Edukasi itu kan impactful banget ya. Ya bisa ngubah satu negara karena pendidikan gitu kan. Kita lihatnya kayak negara-negara Scandinavian gitu, kayak Finland dan lain-lain gitu kan. Nah si smart contract itu tuh benar-benar ya ngasih kualitas tiap orang. Jadi nggak ada lagi tuh beli jasa tuh, ketahuan tuh kalau beli jasa. udah nggak bisa. Calo udah nggak ada. Betul, cuma itu kayak super future-nya itu ke arah sana dan gue excited banget sih sebenarnya ngomongin tentang smart contract. Cuma mungkin gue lebih ke teknologi itu sih. I mean pemilu nih misalnya kita baru keluar pemilu kan, semua orang bisa ngecek semua surat suara, itu keren banget sih menurut gue. Cuma kayak mungkin masih feature-nya masih agak panjang. Nah karena masih agak panjang, makanya lu belajar coding nih, promo Blockdev. Gue dibantuin promo. Sekalian promo. Cuma ya gue excited sih kalau ngomongin soal si blockchain itu sendiri. Tapi kalau dari dasarnya sendiri gitu ya, kita para builder sebenarnya jatuhnya curhat gitu ya. Iya gak apa-apa. Justru gue penasaran dari pandangan lu juga. Karena dari kita sebenarnya builders, pemerintahnya mungkin yang kurang turun ke bawah. Karena selama ini mereka hanya selalu melihat developer Indonesianya gak ada yang capable gitu. Makanya kayak terakhir kan ada bikin CBDC yang buat resmi Indonesianya. Itu kan ngambil outsource ke Singapura gitu. Karena sebenarnya ada sangat banyak. Tapi justru developer Indonesia yang gak mau kerja sama pemerintah. Karena ya itu dia birokrasi yang ribet segala macam gitu. Kasarnya kami pun juga Blockdev kayak ada event-event sama pemerintah. Bahkan baru kemarin kan kita ikut sama Kominfo kayak gitu-gitu. Lalu Parekraf udah banyak gitu. Cuman sebatas hanya di ground situnya aja gitu. Tapi ketika kita mau merealisasikan sesuatu gitu, anggaplah gue mau bikin data analis atau statistik gitu ya. Developer blockchain di Indonesia itu ada berapa sih? Itu aja susah banget, Pak. Belum ada database-nya? Database developer blockchain di Indonesia, angkanya tuh belum ada. Kalau developer non blockchain udah ada, udah banyak gitu kan. Jadi primary datanya kan, statistik itu belum ada. Gitu. Gue sampai ngajak
teman-teman dari partner Block Dev kan, "Hai kita bikin ya," gitu. Benar-benar kita bikin. Dan si Block Dev pun juga dengan sendirinya ya udah, gue juga udah ngitung gitu ya kan. Kalau saat ini member Block Dev udah ada 2000-an, 70% itu developer. Itu aja yang akhirnya gue data sendiri gitu, based on that. Gitu. Kalaupun ada hanya data pengguna kripto, orang yang trading, masuk ke checks. Itu kan mungkin karena lebih mudah kan karena checks gitu. Nah, overall dari sana balik tentang dirimu ilustrator gitu. Pernah bikin NFT gak sih? Waduh. Atau punya keinginan gak sih bikin NFT iseng-iseng gitu? Jadi terjun langsung gitu dengan blockchain. Dulu tuh pernah pas awal-awal boom tuh 2019 kayak. Ya. Tapi NFT mah udah lama. Udah lama. Booming di Indonesianya tahun segituan. Gue lebih ke pengamat. Tapi belum waktu itu masih belum tahu sebenarnya ini ngarahnya kemana gitu. Tapi sebenarnya menarik sih buat gue pribadi sebagai pengamat karena gue ilustrator juga. Kalau gue desainer justru tuh gue melihat masa depan art tuh jadi lebih clear gitu. Jadi kayak sebenarnya mirip lah kayak kita punya lukisan Da Vinci, lu punya sertifikatnya, cuma beda di smart contract aja. Smart contract kayak yang tadi gue jelasin udah bener ya. Gue lupa konfirmasi. gue kan lebih awam nih. Om Ron yang lebih jago. Takutnya gue salah ngomong. Enggak, udah benar. Kalaupun ada miss-nya ya paling diralat. Cuman enggak, totally udah bener semua. Dari konsep cara kerjanya udah bener semua. I mean itu yang lebih penting sih. Cuma ya karena masih berkembang banget, so gue masih wait and see sih sebenarnya. Nah, cuma yang paling penting adalah tadi gue ngejelasin soal smart contract-nya bener ya? Bener ya? Enggak, masalahnya yang lebih expert Om Ron nih. Gue kalau salah ngomong kan bisa diralat. Aman, enggak. Overall semuanya benar. Ya makanya gue bilang dari pendapatmu, amazed sih gue kasarnya. Oke, marknya gitu brandnya kan lo web 2 gitu kan. Tapi ya udah lo punya minat tadi yang lo bilang tadi kan, punya minat tadi lo find out dan itu semua benar semua. Gitu. Seru lah. Sip. Nah, ngejawab yang NFT lagi nih. Gue lebih ke wait and see sih. Cuma kalau ngelihat potensialnya terutama buat creators gitu ya emang ada ini emang keren banget sih menurut gue. Terutama buat karya-karya ya. Kita bisa bilang art gitu. Yes, betul artnya. Oke. Well, nggak kerasa nih udah lumayan rame, lumayan lama kita ngobrol sama Mas Gerald gitu, yang nggak mau dipanggil Om gitu. Ketua nih, padahal di Web3 orang-orangnya ngomongnya biasanya Om gitu. Padahal umurnya masih 20. Sama gue juga masih 20. lagi. 20 lagi. Bentar lagi jadi 20 yang kedua. Umur 2. Ya. Tumbuh bulu. Aduh, kenapa ke arah situ? Mohon maaf. Ilmu padi, Pak. Yang lagi rame gitu. Ilmu beras. Nah, mungkin tadi kan kita cuman bahas tentang kok bisa awalnya di YouTube nih gitu. Ya sekiranya mungkin nanti dirimu mau share ada di mana aja gitu kan. Kalau yang teman-teman mau tahu kok bisa, mungkin sekalian buat terakhir gue minta apa yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman builders any kind antara web 2 web 3 mungkin lebih ke minat. Monggo bisa di-address untuk closing statementnya. Buat teman-teman yang belum tahu kok bisa subscribe di YouTube channel kok bisa. Ketik kok bisa KOK BSA, jangan KOQ ya. Jadi kok bisa. Alay banget. KOQ. Masih banyak yang komen-komen kayak gitu. Masih ada. Ya udahlah enggak apa-apa lah. Ada hampir di semua platform, Instagram, Twitter, TikTok sama semua. Kok bisa. Kalau yang di Instagram sama di TikTok sih yang centang biru. Centang biru. Kalau udah centang biru semua kebetulan aja. Berarti kalau di Twitter centang emas dong ya. Kebetulan ya itu sih. Terus tadi yang buat builders ya. Saran gua mungkin lebih ke arah cari dulu minatnya, kalau penasaran cari tahu. I mean kayak apa yang dilakukan sama Om Ron dan teman-teman Block Dev sih itu udah keren banget buat bantuin developer supaya bisa belajar Web3 dengan lebih bagus. Terus kayak open lah ya, mau nanya apapun di komunitas ini. Open. Sangat open anything. Ini misalkan kayak gue nih pengen belajar, gue masih newbie banget nih. Nggak akan tiba-tiba kayak dicengin, payah lo. Enggak, malah terakhir gue yang dicengin. Di YouTube ada tuh gitu. Om saya gemes mau rapihin giginya. Ada nggak? Gitu. Lu nanya belajar bukan ngomongin gigi gue. Ada yang komen kayak gitu. Cuma event yang paling penting sih adalah emang nyari community, nyari mentor yang emang bisa ngebina kalian tuh jadi ya the next builder yang keren banget gitu. Dan kita juga doingnya fun kok ya seperti biasa. Sama lah mirip-mirip gitu kan. Biar gak meledak palanya gitu.
Terus kalimat penutup gue terakhir mungkin lebih ke ini seperti biasa. Jangan malu buat nanya apapun gitu. Dan seperti biasa tumbuhin rasa penasaran kalian and stay curious. Mantap. Terima kasih banyak Mas Gerald sudah mampir di podcast kami. So jangan lupa buat teman-teman builders juga untuk selalu setia nonton podcast kami. Bisa cek di YouTube gitu. Untuk join juga untuk komunitasnya kita ada di Telegram. Sisanya kita ada sosmed di Twitter dan Instagram. Dan buat teman-teman yang memang sudah punya curiosity-nya mau belajar langsung, kebenaran website Blockdev juga kita sudah buka course-nya gitu untuk yang knowledge base dan juga ada yang beginner-nya. Jadi bisa langsung mampir ke website-nya Blockdev ID. So sekali lagi thank you builders, saya Greenman Ron, izin pamit dari podcast kali ini. See you. Yay. Terima kasih Mas. Aman.